'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. Media Vietnam Soha VN ikut menyoroti hukuman yang diberikan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC kepada Timnas Indonesia U22 buntut keributan final sepak bola SEA Games 2023 yang lalu. Mereka menyindir Timnas Indonesia U22 yang disangka akan lolos dari hukuman. Ya, AFC memang baru saja resmi mengumumkan hukuman untuk Indonesia dan Thailand atas keributan di final sepak bola SEA Games 2023 lalu. Untuk Indonesia, AFC memberi hukuman kepada 3 pemain dan 4 ofisial Timnas Indonesia U22. 3 pemain tersebut adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani Muslihuddin. Lalu asisten pelatih Timnas Indonesia U22 yaitu Sahari Gultom dan 3 ofisial yakni Ahmad Nizar Kaesarianur, Nitoid Sarnadi, dan Tegar Diokta Andias juga ikut terkena sanksi. Titan Agung dan Komang Teguh mendapat hukuman dilarang main dalam 6 pertandingan plus denda sebesar $1.000 atau sekitar 14,9 juta rupiah. Keduanya dianggap melanggar pasal 47 dan 3824 tentang kode etik disiplin dan etik AFC. Sementara itu, Taufani Muslihuddin, Ahmad Nizar, dan Muhni disangsi tak bisa bersama tim dalam 6 pertandingan. Lalu untuk Sahari Gultom dan Tegar Diokta Andias, keduanya mendapatkan sanksi tak bisa bersama tim dalam 6 pertandingan plus denda $1.000. Selain pihak Timnas Indonesia U22, kubu Thailand U22 juga mendapat sanksi serupa dari AFC. Bahkan sanksi untuk Thailand lebih berat karena turut diberikan juga kepada Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT. Keputusan itu jadi sorotan media Vietnam. Mereka menyoroti para pemain dan staf Indonesia U22 yang terbebas sanksi dari PSSI tetapi kalah kena dari AFC. Dikira lolos dari hukuman para pahlawan SEA Games ke-32, Indonesia itu tetap mendapat hukuman berat dari AFC, tulis media Vietnam Soha VN. Peraih medali emas sepak bola putra SEA Games setelah penantian selama 32 tahun, para pemain Timnas Indonesia U22 dipuja sebagai pahlawan dan tidak mendapat hukuman apapun dari Federasi Sepak Bola Indonesia setelah bentrok dengan Thailand di final. Namun AFC bertindak lain lanjutnya. Selang 2 bulan sidang digelar pada 11 Juli dan Komite Disiplin AFC menjatuhkan hukuman berat kepada 3 pemain Indonesia yang berperan penting dalam insiden tersebut. Mereka diantaranya Titan Agung, Bagus Fauji, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin. Pulang setelah turnamen, Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT mengeluarkan denda besar. 3 anggota staf pelatih dilarang melakukan tugas di semua level tim selama 1 tahun. 2 pemain dilarang berpartisipasi di level tim rekrutmen dalam waktu 6 bulan, sambungnya. Di pihak PSSI, sang ketua Erick Thohir malah balik bertanya ketika pers menyebut soal penalti itu. Mengapa kita harus menghukum para pemain? Itu spontan saja dan bisa ditoleransi sepenuhnya, kata Erick Thohir. Sekarang AFC pun harus memberi hukuman itu, pungkas media Vietnam tersebut. Welcome to my party. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke partai final Piala Dunia U17 2023.
Presiden Joko Widodo bersama Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Dito Aryo Tejo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Dirjen Cipta Karya melihat seleksi timnas Indonesia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Timnas Indonesia U17 menyeleksi 187 pemain di Stadion Jalak Harupat untuk Piala Dunia U17 2023 mendatang dan bakal melakukan seleksi lagi di 9 daerah lainnya. Tadi Presiden meminta lolos ke final Piala Dunia U17 2023. Itu target tertinggi, ujar Erick Thohir. Karena itu, khusus mencari 22 pemain terbaik, kami menjalankan program Talenta Garuda sebagai seleksi pemain timnas Indonesia U17. Lanjut Erick Thohir. Program ini melibatkan 10 klub Liga 1 dari berbagai kota yang bertindak sebagai tuan rumah, seleksi dan juga direktur teknis PSSI, serta Asprop untuk mencari bakat-bakat terbaik yang tersebar di penjuru Indonesia. Katanya menambahkan, Timnas Indonesia U17 harus bersaing dengan 23 peserta lainnya untuk menembus partai puncak Piala Dunia U17 2023, termasuk dengan langganan juara seperti Brazil dan Meksiko. Erick Thohir menjelaskan program Talenta Garuda. Proyek itu adalah hasil kerjasama klub BRI Liga 1, PSSI, dan Asosiasi Provinsi PSSI untuk mencari pemain terbaik buat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Talenta Garuda adalah program kolaborasi antara klub Liga 1, PSSI, dan Asprop. Klub Liga 1 memanggil calon pemain sesuai kebutuhan pelatih dan mempersiapkan hal-hal teknis seleksi, tutur Erick Thohir. Lalu PSSI menjadi koordinatornya dan pemandu bakat, serta Asprop bersama direktur tekniknya memanggil pemain SSB, klub atau sekolah di daerahnya, sekaligus mendampingi. Kita sinergi untuk mencari 22 pemain terbaik. Kami memang menerapkan passing grade yang tinggi. Itu tantangannya, sebab bagaimanapun juga ini Piala Dunia FIFA pertama di Indonesia, sehingga harus maksimal persiapan dan skuad timnas U17 kita, imbuh Erick Thohir kepada media. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got 7 pemain keturunan dipanggil Bima Sakti ke Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti mengumumkan daftar 34 pemain yang akan mengikuti seleksi awal Timnas Indonesia U17 yang disiapkan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Dari 34 nama, ada 7 pemain keturunan yang akan dipanggil ke dalam skuad Timnas Indonesia U17 oleh Bima Sakti. Timnas Indonesia mendapat berkah untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 2023. Garuda Muda bisa ambil bagian di Piala Dunia itu dengan status tuan rumah, menggantikan Peru yang mundur. Piala Dunia U17 akan digelar pada November mendatang. Jadi Indonesia tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan tim tersebut. Bima Sakti ditunjuk sebagai pelatih pun mulai bergerak dengan memanggil 34 pemain untuk menjalankan pemusatan latihan.
can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs. TC tersebut sekaligus menjadi ajang seleksi bagi para pemain sebelum Bima Sakti menyusun daftar akhir pemain timnas Indonesia U17 tersebut. Menariknya, dari daftar 34 pemain yang dipanggil, ada 7 pemain yang bermain untuk klub luar negeri. Tidak ada hak istimewa yang didapat para pemain keturunan pada proses seleksi timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023, termasuk para pemain dengan status keturunan dan mereka bermain untuk klub luar negeri. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can Bima Sakti pun mengatakan, tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai kebutuhan tim. Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut, skill individu, chemistry dengan teman-temannya, mental, disiplin, dan lain-lain. Di antara 7 pemain keturunan yang dipanggil Bima Sakti, ada nama Zidane Bin yang sudah cukup familiar. Dia masuk dalam skuad Piala AFF U16 2022 lalu. Ketika itu Indonesia sukses meraih gelar juara. Zidane Bin berposisi sebagai penyerang. Selama ini ia menimba ilmu di salah satu akademi pemain muda yang punya nama besar di tanah air, Asia Football Academy. cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Daftar pemain keturunan di skuad timnas Indonesia tersebut adalah Zidane Bin, Welber Halim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Stefan Kabil, Aaron Liam, Aaron Nathan. For eternity, for everyone